Pemirsa, akhir-akhir ini di sosial media digemparkan dengan sosok influencer, selebgram, ataupun YouTuber membahas terkait dengan child free. Dengan pendapatnya yang menuai pro dan kontra sehingga ramai diperbincangkan masyarakat. Nah, kita akan membahas terkait dengan itu, tentunya dari sisi psikologi begitu ya. Baik Bu, menurut Bu Anugrah sendiri menanggapi fenomena child free atau menanggapi seseorang yang memiliki prinsip untuk tidak memiliki anak itu seperti apa, Bu? Kalau berbicara prinsip itu sah-sah aja sih, karena hidup sendiri pilihan kayak gitu. Betul. Cuma ketika kembali di budaya kita, di lingkungan kita, bahwa anak itu adalah harapan, anak itu penerus bangsa kayak gitu. Nah, akan menjadi perbincangan tadi. Bisa jadi dari pihak pasangan memilih child free, tapi dari pihak keluarga sendiri bagaimana gitu. Artinya kayaknya terlalu dini untuk dia mengatakan dia memilih child free. Jangan-jangan pihak keluarga malah tidak menyetujui itu kayak gitu. Jadi harus kembali keputusan itu tidak hanya berdua, tapi kita di budaya Indonesia itu bahkan menikah itu bukan hanya urusan kita berdua, tapi bahkan dua keluarga atau dua keluarga besar yang menjadi pertimbangannya gitu. Karena kita nggak sama, artinya si YouTuber Mbak Gita itu kan bukan berada di lingkungan Indonesia. Betul. Gitu. Jadi kayaknya terlalu dini untuk menyampaikan bahwa dia salah atau dia benar, tapi bagaimana sih pilihan dia, apakah dia sudah menyampaikan ini dengan pihak keluarga kayak Betul. gitu. Dan juga perlunya mempertimbangkan lingkungan begitu ya, Bu ya. Betul. Mungkin lingkungan yang saat ini ada di Indonesia itu tidak bisa disamaratakan dengan lingkungan yang ada di Jerman begitu ya, Bu ya. Betul. Kalau di Indonesia kita terkenal dengan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk individu mungkin cuma 20% lah gitu. Selain itu kita adalah makhluk sosial. Nah, kalau di luar negeri kita kan manusia sebagai makhluk yang individu yang lebih banyak. Artinya 80% kita makhluk individu. Selainnya itu ya mungkin terhadap kerjasama dalam lingkungan perusahaan atau lingkungan sekolah kita bisa bekerja sama atau sosial gitu. Kalau di Indonesia sendiri untuk full individu kayaknya terlalu sulit ya gitu. Betul. Jadi kita harus mempertimbangkan lingkungan kita sendiri gitu. Betul Bu. Begini Bu, untuk membahas terkait dengan child free ini sebenarnya bukan prinsip baru ya Bu ya. Sebenarnya dari dulu untuk memilih tidak memiliki anak ini juga sudah diterapkan oleh beberapa orang begitu. Mungkin dengan alasan yang berbagai macam begitu Bu. Nah, untuk orang yang memilih untuk tidak memiliki anak, otomatis dapat rejection atau penolakan dari lingkungan sekitar begitu. Nah, lantas apa yang menjadi penguat begitu bagi mereka yang memilih untuk child free, Bu? Nah, kalau ditanya faktor ya bahasanya, kita memilih child free itu mungkin dilihat dari pengalaman masa lalu. Bisa jadi kembali ke yang tadi bahwa dia bisa jadi korban KDRT. Jadi begitu. Dia tidak mau anaknya, mungkin karena dia nggak mau memiliki anak, karena dia tidak mau orang yang lahir darinya menjadi korban KDRT juga. Jangan-jangan seperti itu. Artinya ada pengalaman trauma yang ada dalam dirinya yang belum selesai sehingga dia tidak ingin itu terulang gitu. Jadi selain dia memilih karena kebebasan dirinya, bisa jadi ternyata dia memendam trauma tadi gitu. Inner child gitu ya Bu ya. Luka masa kecil yang di situ selalu mengiringi pertumbuhannya dia begitu. Iya, bisa jadi Mbak Gita juga memilih child free karena belakangan ini kan banyak kita kasus-kasus bahwa ibu membunuh anak karena betul, karena
dari mentalnya yang belum kuat dan sebagainya Iya, gitu ya Bu. anaknya dibunuh karena dia nggak ingin anaknya sesusah ibunya kayak Nah. gitu. Mungkin dia berharap supaya tidak terjadi korban-korban yang seperti itu lagi gitu. Jadi banyak faktor lah untuk kita memilih gitu. Bahkan ada orang yang memilih punya anak hanya satu, atau bahkan orang memilih anak dua. Makanya ada yang namanya alat kontrasepsi kan untuk Betul, mengkontrol itu semua ya ya Bu. mengontrol itu semua. Jadi sah-sah saja dia memilih untuk tidak punya anak gitu. Cuma harus kuat-kuat dengan lingkungan kita gitu. Iya, karena lagi-lagi prinsip itu ya kita sendiri yang mengalami dan kita sendiri yang menerapkan begitu ya Bu. Betul. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri sesi kali ini Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu untuk pemirsa yang sedang stay melihat ini. Oke, untuk orang tua nih, terutama untuk orang tua, baik dia memilih untuk child free atau dia memilih untuk punya anak, intinya kita harus siap dengan segala resiko. Terus kita juga tidak bisa mengambil haknya orang lain. Artinya orang punya pilihan sendiri. Dia memilih untuk punya anak itu ada resikonya sendiri, dia memilih untuk tidak punya anak itu ada resikonya sendiri. Di samping itu, ketika kita sudah punya anak, silahkan cintai dan kasihi anak kita. Jangan sampai hanya memilih untuk punya anak tapi tidak mau mempertanggungjawabkan itu atau tidak memberikan hak itu pada anak. Nah, jangan pula mengekang anak karena alasan sangat mencintai atau sangat menyayangi. Tapi berikan dia ruang dan cintailah sekedarnya, tapi dengan kualitasnya. Begitu kira-kira Mbak Alia. Betul Bu. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit berlalu. Kita mengupas kehidupan berumah tangga dari sisi psikolog begitu. Bersama Ibu Anugrah yang tentunya ahli psikolog sekaligus dosen di Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember begitu. Semoga dialog ini pemirsa bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Wilda Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.